menceritakan kisah seorang pemuda Muslim bernama Fau yang suka memfoto mayat seorang wanita yang bekerja di kamar mayat di sebuah rumah sakit ternama di kampungnya, yang mana dia juga memiliki 2 orang teman yang sama dablek dengan dirinya yang rela datang ke tempat kerja hanya untuk melihat tubuh wanita yang sangat terkenal yang baru saja meninggal belum cukup lama. Ipan dan juga Japi yang terlihat mengajak Fau untuk abok sebentar, dan setelah mereka selesai minum minuman haram, mereka pun OTW ke ruang jenazah di mana artis tersebut disimpan. ¿Dónde están a Fritz? Joder, madre que te parió. Fau yang menunjukkan artis tersebut kepada temannya dan membuat Ipan menjadi sagne sambil memegang gunung kembar yang terlihat di hadapannya. Javi satu-satunya orang yang masih waras di sana, yang mana dia tidak mau melecehkan wanita tersebut karena dianggap tidak bermoral, dan si Ipan malah berencana untuk main futsal mumpung tidak ada orang karena Fau berkata kalau dia bertugas sampai tengah malam. Ipan yang kembali menyedot uyah bubuk untuk memacu adrenalinnya, yang mana dia kemudian bermain futsal di lapangan anak untuk melepas lendir hanyir dari tubuhnya. Joder, me cago en la puta. Por eso. Javi yang tidak suka dengan perilaku temannya dan Ipan yang sudah selesai membuat Fau merasa kabita dan juga ingin melakukannya. Fau yang kemudian naik kering untuk menggenjot serodotan di hadapannya, yang mana awalnya menyenangkan karena imajinasinya, tapi kemudian anak yang dikabarkan mati kemudian bentak membuat Fau kaget dan nyerodot dari arenanya. Fau yang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, dan di saat yang bersamaan Japi berkata untuk membawakannya air agar dia bisa memberi minum si anak. Japi yang bahkan memakaikan anak baju dan berencana untuk membawanya ke dokter, kemudian dihalangi oleh Ipan yang terlihat sedikit ketakutan. Penjaga malam selain Fau yang kemudian datang dan membuat mereka harus bersembunyi, dan Ana yang ditutup kain agar penjaga lain tidak bisa melihatnya, dan Ana yang sudah bisa menggerakkan jarinya terlihat menurunkan kain, tapi sayangnya penjaga memakai headset sehingga tidak bisa mendengarnya. Dan saat si penjaga terlihat sudah pergi dari kamar mayat, dan Japi yang tetap kekeh pada pendiriannya untuk membawa anak kepada dokter dan diajak bicara oleh Ipan apakah Ana tahu kalau mereka sudah menaikinya. Perbincangan yang cukup tegang terjadi di loker, dan Ipan yang berencana untuk membunuh Ana demi keselamatan dirinya. Japi yang tentu menolak rencana tersebut dan terdengar bersih tegang dengannya. Si Ipan yang berkata kalau dunia mengetahui bahwa Ana sudah meninggal dan kalau dia membunuhnya semua tidak akan berubah karena Ana dianggap memanglah sudah meninggal. Japi yang bersikeras hanya ingin membantu Ana, dan saat mereka tengah dalam perbincangannya, pintu pun terkunci dan membuat mereka semua terjebak di dalam untuk sementara. Kunci Fau yang tertinggal di luar membuat Japi menjadi tidak sabar dan membuatnya berkelahi dengan Ipan sampai Japi kehilangan banyak darah. Panikan yang mulai bertambah dan membuat Ipan berencana untuk meninggalkan Japi agar ditemui oleh seseorang supaya dia terbebas dari masalah yang dibuatnya. Namun pertama-tama mereka harus menghilangkan jejak dan membawa Japi untuk beristirahat di dalam gudang. Fau yang juga membawa anak ke dalam gudang, dan Ipan yang berkata kepada Japi untuk mengarang cerita kalau dia telah dirampok oleh seseorang. Robado la cartera. Ya te la devolveré. Fau dan Ipan yang terlihat membersihkan darah bekas Japi, dan Japi yang meminta maaf kepada Ana dengan berkata kalau dia akan membawa bantuan untuk menyelamatkannya. Ana yang berkata kepada Japi jangan banyak bergerak karena perilaku tersebut bisa sangat membahayakannya. Sementara Ipan dan Fau yang terlihat sudah selesai dengan bersih-bersih dan melihat Japi sudah tak kuat, padahal hanya menunggu teman Fau untuk datang ke sana. Teman dari Fau yang terlihat sudah sampai kamar mayat, dan Ipan yang menutup mulut si anak agar teman Fau tidak mendengarnya dan segera pergi dari sana. Vamos. Saat Fau berhasil mengajak temannya untuk pergi, dan Japi yang sudah mati membuat Ipan semakin bingung untuk melakukan rencananya. Fau yang juga sudah kembali dan menangis atas kematian temannya dan berpikir kalau hidupnya akan berakhir di penjara, dan si Ipan tetap berkata tidak karena dia punya rencana untuk membawa Fau, seolah-olah semua itu adalah sebuah kecelakaan. Ipan yang terus meyakinkan Fau untuk ikut ke dalam rencananya, dan saat mereka berdua sedang ngobrol
ngobrol di luar, Ana pun berhasil menggerakkan badannya dan mencapai Japri untuk memakai telepon miliknya. Ivan dan Pau yang sudah sepakat untuk membunuh Ana kemudian masuk ke dalam gudang dan menemukan Ana yang sedang telepon menghubungi orang tuanya. Ivan yang terlihat sudah menyerah dan memutuskan untuk membawa Ana. Namun belum jauh mereka bertiga pergi dari sana, tiba-tiba HP Zappi berbunyi dan kebohongan Ana ketahuan karena dia belum berhasil untuk menghubungi orang tuanya. Ana yang dibawa kembali oleh mereka ke kamar mayat dan Ipan yang terlihat marah kemudian menampar Ana sambil berkata kalau Ana hampir berhasil menipu mereka. Si te vuelvo a oír, te juro que te pego una folleta que te reviento viva. Iván. Ipan yang kembali akan menjalankan rencananya dan pertama-tama dia harus membawa jasad Japri memakai sebuah tong sampah dan si Pau disuruh oleh Ipan agar dia mengikat tangan dan juga kaki si Ana. Ana yang mencoba merayu Pau untuk tidak melakukan perintah Ivan dan saat Pau hampir saja terpengaruh oleh Ana, Ivan pun terlihat kembali karena dia tidak menemukan lokasi dari tempat sampah yang dicari olehnya. Pau yang sudah memberitahu lokasi tong sampah dan Ana yang kembali merayu Pau dengan berbohong kalau Ipan mencekik Japri saat Pau tidak ada di sana. Pau yang tidak bisa percaya kepada Ana karena dia sudah berbohong sebelumnya dan Ipan yang sudah sampai di lokasi tempat sampah. Namun sayangnya Ipan harus sedikit bertahan karena ada dua orang suster-suster yang udud di saat jam istirahat mereka. Pau yang terlihat membersihkan bekas darah dari Zappi dan Ana yang terlihat mencoba untuk kabur terlihat berhasil membuka tali yang dipasang Pau di kakinya. Ana yang kemudian berangkat untuk menyelamatkan diri dan para suster yang sudah udud membuat Ipan mendapat kesempatan untuk membawa sebuah wadah sampah tersebut. Ana yang keluar dari kamar mayat dan Ipan yang sudah sampai di sana terdengar memanggil Pau karena Ana tidak ada di sana dan mereka berpencar untuk mencari Ana karena takut kalau Ana sampai bertemu dengan staf yang lainnya. Ivan yang hampir saja berpapasan dengan Ana dan Ana yang bersembunyi di ruang generator saat Ipan mencarinya. Ana yang sudah sampai di dalam lift dan hampir saja berhasil. Lalu Ipan menemukannya dan membawa Ana kembali ke kamar mayat seperti pada rencana sebelumnya. Te crees muy lista. Ahora sí que la has cagado. Pau dan Ivan yang mulai kebingungan bagaimana mereka mengeksekusi Ana dan cara pun disetujui dengan menggunakan kain agar mereka tidak membuat jejak. Pau yang awalnya ragu dan tidak mau karena belum pernah membunuh sebelumnya dan Ivan yang menyuruh Pau untuk melakukan hal tersebut bersama dan saat Ana berhenti bernapas, Ivan pun merasa lega dan menidurkan Ana kembali di tempatnya. Ivan yang berkata kalau Japri harus mereka urus berikutnya yang mana dia kemudian membawa Zappi dengan tong sampah dan si Ipan menyimpan Japri di dekat jalan raya. Pau yang kemudian mengelapi tubuh Ana untuk membersihkannya dan menutup tubuh Ana seperti waktu pertama dia meninggal dunia saat Pau akan keluar dari kamar mayat dan mendengar suara batuk di sana dan Pau yang paham situasinya kemudian menghampiri si Ana dan berkata kalau Ana sebaiknya pura-pura mati dan hal tersebut direspon baik oleh si Ana. Ipan yang sudah membuang Zappi dan melakukan tugasnya kemudian menghampiri si Pau seraya berkata apakah dia sudah melakukan tugasnya. Pau yang berkata kalau dia sudah melakukan tugasnya mengajak Ipan pergi dari sana, namun Ipan merasa ada yang janggal dan sedang dia lupakan. Ipan yang mengecek jasad untuk terakhir kalinya dan mereka pun akhirnya pergi dari sana. Namun si Ipan kemudian sadar kalau dia melupakan kartu yang dia tinggal di kamar mayat. Ipan yang kemudian kembali ke kamar mayat dan Ana yang terlihat sedang berpakaian membuat Ipan sangat marah dan kemudian mencekik temannya. Ana yang terlihat menyerang Ipan dengan memakai sebuah gunting dan saat Pau berbicara kepadanya, Ana pun menyerang Pau sebagai balasan atas perkosaan yang sudah mereka lakukan.